Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Berapa sih penghasilan 1000 subscriber? Jadi buat teman sobatku sekalian, ini adalah channel YouTube saya Timon Adioso. Jadi kalau dilihat dari jumlah subscriber yang sudah mencapai 119.000, akan hampir mencapai 120.000 subscriber. Nah, dari jumlah subscriber ini penghasilan saya berapa? Nah, kalau dari subscriber mungkin teman-teman berpikiran, wah penghasilannya pasti gede dong, pasti besar. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi penghasilan YouTube itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari jumlah tayang videonya ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini. Tayangnya, habis itu rasio kliknya seperti apa, habis itu penghasilannya dari grafiknya kelihatan. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, ini grafik penghasilan saya atau view saya untuk channel YouTube Timon Adioso itu sebenarnya datar aja ya, nggak besar, kecil, walaupun subscribernya udah mencapai 100.000, tapi kalau lihat dari grafik ini kecil. Dan baru beberapa bulan terakhir itu meningkat. Nah, ini ada tanjakan lonjakan yang cukup lumayan. Nah, seperti itu. Nah, kalau 1000 subscriber aja itu penghasilannya berapa? Nah, saya akan coba review untuk beberapa channel YouTube saya. Jadi teman-teman bisa menjadikan pandangan atau patokan. Jadi saya akan coba nge-review beberapa channel YouTube saya. Saya akan coba awali dari satu channel YouTube saya, yaitu Mas Timon. Jadi kalau teman-teman cari di sini kata kunci Mas Timon, ada satu channel YouTube saya bahas tentang tutorial blog ya. Jadi bahas tentang tutorial blog. Nah, di sini teman-teman bisa bisa jadikan acuan kira-kira konten saya atau video saya itu bisa mendapatkan penghasilan besar atau enggak. Kalau tidak mendapatkan penghasilan besar, buat apa dilanjutin? Buat apa dibesarin gitu kan? Ini channel YouTube saya Mas Timon ya. Ini tentang tutorial blog. Jadi kalau dilihat dari view-nya, kecil sekali teman-teman. Lihatin, upload populer aja hanya 11.000, 10.000, 10.000, 10.000, bahkan nggak sampai 20.000. Ini channel YouTube-nya sudah berapa tahun? Kita lihat di sini ditentang. Ini mulai 2018 ya, 21 Agustus 2018. Subscribernya masih 3.000. Jadi tergolong masih ribuan dong, masih 1.000, masih tergolong 1.000 lah kalau menurut saya. Nah, ini sudah mulai 20 Agustus. Nah, kita akan cek di sini berapa sih penghasilan dari channel YouTube ini Mas Timon, dan ini sudah lama ya. Saya nggak upload video karena di sini saya tahu penghasilan untuk tutorial blog itu kecil karena peminatnya sangat kecil. Kita lihat dari analitik. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari sini. Di sini ada ringkasan. Nah, di sini kita lihat dari jangkauan ya, penayangan nih kecil sekali nih. 26.000 data yang tadi yang channel YouTube Timon Adioso jutaan ya. Beda sekali, beda sekali. Dan kita akan lihat dari segi pendapatan, Nah, teman-teman bisa perhatikan ini 28 terakhir. Kita lihat $1 aja nggak sampai nih. Nah, teman-teman, $1 aja nggak sampai, $1 aja nggak sampai. Padahal di sini untuk subscriber udah 3.000 loh. Subscriber udah 3.000, udah lumayan. Jadi udah di atas 1.000. Jadi subscriber itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah view. Yang mempengaruhi penghasilan ada view. Jadi kalau view-nya kecil atau jenis kontennya ini yang nonton tuh kecil, ngapain dilanjutin? Ngapain diperbanyak? Jadi kalau kita buat konten YouTube itu adalah fokus di penghasilan. Jadi kalau view-nya kecil ya dilanjutin hanya sekedar mungkin buat tutorial, buat berbagi atau seperti apa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengejar penghasilan nggak bisa. Tutorial blog ini nggak bisa untuk mengejar penghasilan. Sangat-sangat kecil sekali. Nah, teman-teman bisa perhatikan grafiknya. Nah, saya akan coba bandingkan dengan satu channel YouTube saya. Ini tadi usia channel YouTube-nya ini 2018 ya, 21 Agustus 2018. Saya akan coba bandingkan dengan satu channel YouTube saya yang usianya masih 5 bulan, yaitu Feli Tutorial ya. Tutorial. Ini adalah channel YouTube anak saya. Dia lahir langsung saya ciptakan sebuah channel YouTube namanya Feli Tutorial. Nah, di sini akan saya coba eksperimen kira-kira konten apa yang lebih menarik. Nah, saya buat beberapa konten karena ini temanya ada tutorial. Saya buat konten tutorial tentang YouTube. Saya juga buat konten tutorial tentang MS Office. Jadi di sini khusus YouTube dan MS Office. Ternyata dalam waktu 5 bulan teman-teman bisa perhatikan. Di tentang sini kalau kita lihat di sini bergabung 1 Februari ya. Nah, sekitar 5 sampai 6 bulan ya usia channelnya. 1 Februari pertama kali saya buat. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di beranda dan kita lihat dari upload populer, di sini udah hampir 100.000 ya. Nah,
Jauh sekali dengan channel YouTube Mas Timon yang saya bangun mulai 2018. Subscribernya pun meningkat pesat, sudah mencapai 6.000. Jadi jenis konten itu mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman bikin konten, nggak banyak yang nonton, berarti konten teman-teman itu nggak tertarget atau nggak kena gitu. Jadi kontennya itu nggak banyak dicari sama orang. Jadi jangan dilanjutin, pilih atau jenis konten yang lainnya. Nah, kita lihat lagi dari statistik penghasilan. Kita ini kan Mas Timon, kita akan lihat channel YouTube Feli Tutorial. Saya bongkar di sini. Jadi buat teman sobatku sekalian nggak saya tutup-tutupi. Mungkin untuk channel YouTube Timon Adioso nggak saya bagikan buat teman-teman karena sedikit privasi lah, karena itu penghasilan utama saya. Nah, di sini untuk channel Feli Tutorial kita akan lihat dari segi analitik. Kita lihat analitiknya ya. Ini subscribe-nya 6.000 dalam waktu hanya 5-6 bulan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Dari ringkasan. Beda, tadi hanya 24.000, di sini sudah 137.000 dalam waktu 28 hari terakhir. Jadi udah beda ya. Pendapatannya juga ada pasti beda. Kita akan lihat cek dari segi pendapatan. Kita lihat cek dari segi pendapatan. Berapa sih sehari? Ya mungkin di awal-awal hanya 1-2 dolar. Teman-teman bisa perhatikan hanya 1-2 dolar. Tapi berjalannya waktu, ini video, ini channel YouTube sudah mencapai hampir 6 dolar per harinya ya. Bayangkan hanya 5 dolar aja udah sampai 150 dolar. Kalau 150 dolar dirupiahkan berapa? Dirupiahkan bisa sampai 2 juta tuh. 1-2 juta. Lumayan kan? Sesuatu channel yang baru saya bangun. Kalau teman-teman perhatikan di sini juga saya sudah nggak upload video itu selama 2 minggu. Ini video terakhir ya 2 minggu, 3 minggu. Jadi udah 2 minggu saya nggak upload karena untuk channel YouTube ini saya genjot itu adalah 3 bulan pertama. Kalau teman-teman perhatikan 3 bulan pertama saya genjot. Habis itu berikutnya saya tinggal menikmatinya. Tinggal saya mungkin upload seminggu sekali atau seperti itu. Jadi buat channel YouTube, buat sobatku sekalian itu bukan jumlah subscriber mempengaruhi pendapatan. Yang mempengaruhi pendapatan adalah jumlah view. Jadi view teman-teman perhatikan. Kira-kira dari video teman-teman itu banyak nggak view-nya? Kalau view-nya sedikit ngapain? Walaupun subscribernya 1 juta, 2 juta, 10 juta sekalipun. Tapi view-nya kecil, ya penghasilan teman-teman akan kecil. Jadi 1000 subscriber dengan 100.000 subscriber bisa 1000 subscriber yang lebih besar penghasilannya. Nah ini channel YouTube 6.000 subscriber. Jadi ya termasuk channel baru lah saya perhitungan. Jadi kalau buat teman sobatku sekalian, 1000 subscriber tidak bisa menjadi patokan penghasilan itu lebih besar atau lebih kecil dari yang 100.000. Jadi 1000 subscriber pun bisa besar. Tapi lihat dari fokus dari jam tayangnya atau view-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita akan cek ya. Kita akan cek teman-teman kira-kira peminat dari pengunjung itu tentang apa. Ya, jadi teman-teman bisa cek melalui analitik. Habis itu kita cek di bagian bentar dulu. Kita cek di bagian jangkauan. Kita cek di bagian jangkauan ke bawah. Nah, di sini kita cek bagian jangkauan, teman-teman cek di bagian sumber trafik penelusuran. Nah, sumber trafik penelusuran klik selengkapnya. Nah, dari sini teman-teman bisa jadi rekomendasi kira-kira konten apa nih yang bisa saya buat untuk banyak view-nya atau banyak pengunjungnya. Kebetulan kata kunci yang banyak dicari itu kalau teman-teman bisa lihat nih saling subscribe dengan rumus-rumus Excel ya. Nah, ini saya bongkar nih untuk satu channel YouTube saya. Jadi teman-teman bisa jadi rekomendasi. Tapi jangan ikut-ikutan. Jadi membuat sebuah channel YouTube itu nggak bisa ikut-ikutan teman-teman. Jadi kalau ikut-ikutan kan beda tuh penyampaian antara teman-teman buat konten dengan saya bikin konten itu beda. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan. Kalau saya sudah bisa bikin sebuah channel YouTube Feli Tutorial seperti ini, saran saya teman-teman jangan ikut-ikutan karena kalau ikut-ikutan itu akan beda. Penyampaian pun akan beda. Jadi teman-teman usahakan buat sebuah konten yang menarik sesuai dengan hobi teman-teman. Jadi kalau salah satu contoh, saya ini hobinya mancing sebenarnya. Saya ada buat satu channel YouTube. Saya akan lihat di statistik aja karena di sini belum dimonetis ya. Kita akan lihat namanya adalah Palaran Strike. Ada nggak di sini nih? Nggak ada. Belum saya login berarti. Palaran Strike. Saya suka mancing. Nah, cuma karena saya nggak tekunin, ini subscribernya udah 2000, teman-teman. Udah 2400. Nah, ini view-nya udah lumayan nih, 15.000, 8.000. Nah, ini sudah lama nih channel YouTube saya. Tetapi kalau nggak saya tekunin, ini upload terakhir aja sudah 1 bulan yang lalu. Ini 1 bulan. Bahkan 1 bulan hanya 1-2 video, jadi nggak bakal naik. Tapi suatu saat kalau saya tekunin, ini pasti naik. Jadi, gunakan atau buat konten teman-teman itu yang sesuai dengan hobi.
pastinya nanti teman-teman akan merasa enjoy. Ini udah mulai 2018 loh channel YouTube saya ini saya buat, tapi belum dimonetes karena jam tayangnya pun belum sampai seperti itu. Oke sobatku, cukup jelas ya. Jadi untuk penghasilan 1000 subscriber itu apa namanya, bisa besar, bisa juga kecil. Jadi buat teman sobatku sekalian, bukan fokus di subscribernya, fokus di tayangnya. Jadi fokus di apa namanya, view-nya. Jadi kalau dilihat di sini, view-nya cara rakit reel pancing. Nah, ini kan jadi oh berarti cara reel pancing ini banyak yang nonton seperti itu. Jadi teman sobatku sekalian bisa semuanya teman-teman buat channel mancing ya. Channel mancing kita semuanya buka salah satu contoh channel mancing mungkin di sini Senar Pedot. Senar Pedot. Di sini kebetulan adalah channel mancing kesukaan saya. Ini saya suka mancing di sini. Suka apa namanya? Suka nonton di sini. Nah, kita bisa lihat dari upload populernya. Upload populernya mana ini? Ini upload video. Kita lihat dari upload populernya. Jadi kalau channel mancing teman-teman ikutin channel mancing, upload populer. Kita lihat upload populernya kira-kira kontennya itu yang paling trending, yang paling banyak ditonton tuh apa? Nah, seperti ini. Kita perhatikan ya teman-teman. Ini saya berikan contoh untuk khusus channel mancing. Kalau teman-teman channel lain silakan. Kita perhatikan dari upload populernya ini, perhatikan dari thumbnailnya. Oh ternyata orang itu mau menonton, dilihat kalau channel mancing itu ada lubang-lubang seperti ini. Jadi orang penasaran. Oh seperti ini. Jadi teman-teman ikutin thumbnailnya juga seperti ini. Buat thumbnailnya mungkin semirip-mirip lah. Kalau teman-teman mancing usahakan thumbnailnya ya lubang-lubang begini. Berarti itu banyak view-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah judul. Mancing ikan lembat monster kelalapan. Nah, ini kata kunci ikan lembat monster, otomatis ini mempengaruhi ya, ikan terbaik di dunia. Ini sebenarnya kata kunci ini biasanya orang riset. Jadi teman-teman itu biasanya riset gini, semuanya mancing lembat. Seperti ini ya, mancing lembat di lubang. Nah ini, kata monster ini dipakai ya. Kata monster ini dipakai. Teman-teman bisa buat judul mancing lembat di lubang, mancing lembat monster, mancing lembat malam hari ya kok dalam hati. Terbesar, terbaru, besar. Ini semua kata kunci teman-teman bisa gunakan untuk membuat judul videonya. Ini udah dari thumbnail, dari judul. Jadi kalau kita lihat dari tampilan kita bisa nyuri. Kita bisa nyuri untuk apa namanya proses pembuatan tampilan channel YouTube kita. Seperti itu teman-teman. Ini subscribernya ini sama nih dengan Timon Adioso tapi sudah 645.000 subscriber. Nah, teman-teman bisa tonton view-nya 18 juta, 13 juta, 9 juta, 8 juta, view-nya ngeri ya, hanya sebuah channel mancing. Jadi kalau saya pun sebenarnya ke Palaran Strike itu lebih menjanjikan kalau saya bikin konten yang lebih menarik lagi. Jadi cukup paham ya teman-teman. Untuk 1000 subscriber penghasilannya itu tergantung dari view, bukan dari jumlah subscriber. Jadi teman-teman jangan termakan dengan jumlah subscriber, itu tidak menjamin. Nah, kita akan coba cek lagi. Kalau teman-teman sudah perhatikan dari thumbnail, dari judul, langsung sekarang saya kasih tahu lagi. Saya ulang-ulang lagi. Teman-teman perhatikan dari cara upload saya. Kalau sudah judulnya teknik SEO, deskripsi, thumbnail. Nah, di sini teman-teman ini cukup penting tagnya. Tagnya di sini cukup penting. Tagnya ya teman-teman kalau mancing lembat di lubang. Nah, ini udah tag nih. Ini diisi semua ketaknya seperti ini nggak apa-apa. Jadi otomatis pada saat orang mengetikkan di search engine mancing lembat di lubang, dengan tag-tag teman-teman ini video teman-teman bisa naik seperti itu. Oke sobatku, cukup paham ya untuk sharing saya hari ini. Penghasilan 1000 subscriber itu perkiraannya seperti itu. Jadi dilihat dari dashboard YouTube itu sebesar itu. Perkiraan saya, tapi saya nggak bukakan dashboard AdSense-nya ya. Kurang lebih sama. Jadi kurang lebih sama penghasilan 1000 subscriber atau teman-teman punya 2000 3000 itu penghasilan di dashboard YouTube dengan di dashboard AdSense itu mirip. Jadi kalau di dashboard YouTube itu sebenarnya lebih mendetail ya. Kalau di dashboard AdSense itu kadang-kadang teman-teman itu masih ada tertunda atau nilainya beda seperti itu. Oke, sobatku, itu saja informasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.